Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursaidah Solihah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 5A, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kitab Duratun Nasihin karya Syekh Utsman Al-Qabawi sebagai tugas akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Kitab Duratun Nasihin merupakan kitab yang berisi kumpulan mutiara-mutiara nasihat, peringatan, cerita-cerita menarik, dan penjelasan hukum, serta permasalahan yang meliputi duniawi dan ukhrawi. Pengarang dari kitab ini bernama Syekh Utsman Al-Qabawi, dengan nama aslinya yaitu Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qabawi. Beliau tinggal di Konstantinopel, Istanbul, Turki pada abad 13 Hijriah serta wafat di sana pada tahun 1824 Masehi. Mengenai biografi beliau, hanya sedikit informasi yang bisa ditemukan. Namun, di pendahuluan kitabnya, sang penulis sedikit menulis tentang dirinya. Aku adalah seorang hamba yang haus rahmat Allah, menetap di sebuah kota bernama Konstantinopel, berharap semoga Allah selalu melindungi negeri kami dan negeri-negeri lainnya dari segala bencana dan bahaya. Amin. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu, dalam mukadimah kitabnya, Al-Qabawi menjelaskan bahwa ia termotivasi oleh adanya kegelisahan terhadap para ulama pada saat itu. Dikarenakan nasihat yang disampaikan para ulama tersebut tidak putihkan dan runtutan dalam Al-Quran. Mereka lebih banyak berbicara yang tidak ada dalam Al-Quran. Akibatnya, umat menjadi bosan dan tidak tertarik atau mungkin mengantuk saat mendengarkan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Karena itulah, Al-Qabawi termotivasi untuk membuat suatu karya yang dapat mengobati kegelisahannya. Dalam pemaparannya, Al-Qabawi menggunakan istilah majlis sebagai padanan kata bab atau judul pembahasan, layaknya kitab pada umumnya. Kitab Duratun Nasihin sendiri memiliki sistematika penulisannya, yaitu pada awal majelis dicantumkan sebuah ayat yang terkait dengan judul atau tema yang ditentukan, tafsir dan penjelasan atas ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya ditulis hikayat-hikayat yang korelatif serta hadis-hadis Nabi. Sedangkan dalam metode penulisannya, Al-Qabawi memulai penjelasan dalam kitabnya dengan menyebutkan nama surat, kemudian potongan ayat tanpa menyertakan keterangan pada ayat tersebut. Lalu, beliau memberikan keterangan ayat-ayat tersebut baik penjelasan beliau sendiri ataupun berupa kutipan dari kitab-kitab lainnya. Kualitas hadis, menurut Dr. Lutfi Fatullah, hadis-hadis dalam kitab Duratun Nasihin digolongkan sebagai berikut. Kegunaan hadis-hadis dalam kitab Duratun Nasihin sebagai dalil. Pandangan ulama terhadap kitab Duratun Nasihin. Yang pertama, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Menurut beliau, kitab ini tidak bisa dijadikan sandaran karena banyak memuat hadis-hadis palsu dan hal-hal yang tidak bisa dijadikan sandaran. Maka kitab seperti ini dan juga kitab sepertinya yang memuat banyak hadis-hadis palsu jangan dijadikan sandaran. Yang kedua, menurut Ustadz Suwito Suprayogi, dosen dari Lembaga Pendidikan Dakwah Islam, menurutnya kitab Duratun Nasihin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan agama, serta mengandung imajiner yang berbahaya bagi agama. Dan menurut Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA, yang tadi telah disebutkan,
Kitab Durratun Nasihin menurutnya 30% dari total 389 hadis yang ada adalah hadis maudhu atau palsu, sedangkan sisanya diperinci, ada yang sahih, hasan, dan doif. Menurut beliau, terlepas dari hadis-hadis maudhu yang ada, kitab ini tidak membahas soal pokok-pokok adidah dan sumber hukum halal haram, melainkan sekedar upaya pembuat hadis untuk memotivasi, menasihati, ataupun anjuran kebaikan kepada masyarakat.